Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pon. Selamat siang Pak Nur. Nggih. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Nur? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Ya, siang ini kita akan melakukan percakapan tentang perencanaan program sekolah. Perencanaan. Nggih. Untuk tahun pelajaran 2024-2025 itu. Jadi nanti kami akan mendampingi kegiatan program sekolah selama 1 tahun. Untuk kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang perencanaan program sekolah yang akan dilaksanakan untuk 3 bulan ke depan, Ibu. Apa yang target Ibu ingin capai untuk perencanaan program sekolah 3 bulan ke depan? Oke, terima kasih. Jadi di sini Pak Nur ngersake kaitannya dengan perencanaan program sekolah 3 bulan ke depan. Ya. Ya. Sebelum saya memberikan jawaban perencanaan program sekolah 3 bulan ke depan, mohon izin untuk saya sampaikan terlebih dahulu latar belakang perencanaan program sekolah untuk tahun ajaran 2024-2025 ini secara keseluruhan, tetapi general. Ya. Jadi kedatangan saya di SMP Negeri 2 Patok ini kan akhir semester ya, waktu itu 22 Desember 2023, kemudian masuk Januari sampai Juni itu semester 2. Nah, selama keberadaan saya 6 bulan pertama di SMP 2 Patok ini, saya melakukan pendekatan intensif dengan teman-teman, juga dengan orang tua dan sebagainya untuk menangkap aspirasi kira-kira nanti tahun ajaran baru 2024-2025 ini program apa yang bisa diprioritaskan. Nah, waktu itu ada beberapa teman yang, Bu, kami itu pas kinerja kemarin tidak punya RKJM. Nah, tidak punya RKJM. Terus, oh ya, nanti kita susun. Dengan visi misinya bagaimana? Visi misinya mau diganti atau tidak? Ya sebaiknya diganti. Nah, terus akhirnya lewat diskusi informal, diskusi rileks tapi cukup mentes, kami sepakat untuk mengubah visi misi. Dibuatlah draft visi misi itu. Kemudian pada tanggal berapa itu ya? Tanggal 31 Juli kalau tidak salah, itu kami mengundang pengurus komite lama dan wakil orang tua, kemudian juga tokoh masyarakat, kami kumpulkan bersama hari Senin waktu itu kalau nggak salah untuk sosialisasi program sekolah termasuk visi misi itu. Terus habis itu saya sebagai kepala sekolah menyampaikan program sekolah secara keseluruhan untuk tahun ajaran 2024-2025 ini. Nah, jadi perjalanannya agak panjang ya, untuk sampai ke program sekolah ini perjalanannya agak panjang. Ini sudah saya bawa RKT dan sebagainya. Ini program sekolahnya untuk 3 bulan ke depan itu kemarin kita awali bulan Juli itu dengan MPLS ya, dengan untuk siswa baru. Kemudian setelah MPLS ini ada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini nanti akan dilanjutkan dengan ANBK September. Kemudian nanti di September itu juga ada peringatan Hari Olahraga Nasional, kami juga akan mengadakan kegiatan sekolah. Terus nanti setelah itu akan ada kemah bakti penggalang. Nanti tanggal 19, 20, 21 September. Kemudian nanti Oktober itu
akan ada Oktober akhir itu akan ada pil OSIS. Nah, untuk pil OSIS ini dikemas dalam P5 Suara Demokrasi yang sekarang masih berjalan. Jadi kami mencoba proyek P5 ini didahului dengan apa istilahnya mencari konsep-konsep demokrasi, kemudian bagaimana peran media massa di dalam demokrasi di Indonesia, dan nanti endingnya di bulan Oktober dan awal November itu nanti akan ada implementasi suara demokrasi di sekolah dengan mengadakan pemilihan ketua OSIS. Nah, nanti setelah pemilihan ketua OSIS terlaksana akan dilanjutkan dengan latihan dasar kepemimpinan, dan nanti Januari itu OSIS yang baru itu sudah bisa memasuki masa baktinya. Itu secara gambaran seperti itu. Kemudian dalam praktek keseharian itu ada satu program yang memang sudah dicantumkan di visi misi di RKJM, yaitu gerakan Aku Sehat Aku Disiplin, di mana setiap hari itu kami keluarga SMP 2 Patok, Bapak Ibu guru, kemudian semua siswa itu mengawali kegiatan pembelajaran dengan olahraga. Kemudian diikuti makan pagi bersama. Setelah makan pagi bersama, anak-anak menuliskan di buku jurnalnya apa yang sudah dimakan, apakah sudah sesuai dengan menu sehat atau belum, itu dijurnalkan setiap hari. Dan itu kami kemas dalam proyek P5 Bangunlah Jiwa dan Raganya, full 1 tahun, tapi pelaksanaannya hanya 1 JPL setiap hari dari Selasa sampai Jumat, tapi dijereng sampai 2 semester. Nah, jadi itu nanti dengan harapan anak-anak itu memiliki kualitas fisik yang sehat, prima, sehingga nanti fokus belajarnya bisa meningkat. Karena di makanan yang dikonsumsi itu sudah kami komunikasikan dengan orang tua wali, yaitu menghindari ultra processed food, menghindari minuman berwarna, berasa. Jadi yang diutamakan adalah protein hewani, sayur, buah, dan nasinya itu cukup secukupnya, tidak merupakan porsi yang dominan. Dan itu sudah jalan 1 bulan ya, dan kemarin sudah dievaluasi lewat refleksi 2 mingguan teman-teman guru lewat Kombel. Itu kami mencoba mengambil kesimpulan sementara, menghitung persentase siswa yang membawa dan tidak membawa sarapan sehat. Alhamdulillah angkanya itu berada di 98% anak sudah membawa sarapan sehat. Itu ditinjau dari hasil pengamatan masing-masing wali kelas sambil melakukan presensi kehadiran setelah anak-anak olahraga dan pada saat anak-anak sedang sarapan. Jadi langsung dicek kamu bawa apa, itu sekaligus melakukan presensi di pagi hari. Dan kemarin sudah dievaluasi, angka persentase anak yang membawa sarapan sehat itu sudah di angka 98%. Dan ini nanti akan terus dibawa sampai nanti 13 September pas peringatan Hari Olahraga. Itu nanti anak-anak akan ada lomba senam antar kelas, sama lomba itu persentase anak-anak yang membawa sarapan sehat sekaligus meniadakan ultra processed food. Nanti untuk bulan kedua. Jadi ini bulan pertama dari 15 Juli sampai 15 Agustus kemarin, 1 bulan. Terus nanti mulai minggu ini sampai nanti 13 September pas Hari Olahraga, itu nanti akan kita evaluasi lagi. Seperti itu, Pak. Ya, jadi program yang luar biasa ini. Target yang ingin Ibu capai apa sebetulnya untuk program kegiatan yang dijalankan ini? Sebenarnya latar belakangnya cukup memprihatinkan. Jadi selama saya berada di sini 6 bulan pertama itu pernah ada screening dari Puskesmas 2 Patok
86 siswa kelas 8 waktu itu dicek gula darah sewaktunya. Terus sangat mengejutkan karena sebagian besar anak itu gula darah sewaktunya sudah pada angka yang memprihatinkan menuju diabetes, pradiabetes tipe 2. Dan yang sudah masuk kategori diabetes itu 15 anak. 15. Nah, terus itu diperkuat dengan hasil pengamatan dari Bapak Ibu guru yang yang mengajar di kelas-kelas bahwa anak itu fokusnya anak tidak bisa bertahan lama. Kemudian anak itu sering jajan sembarangan. Yang dibeli ya cilok, ya makan makanan instan, minuman instan dan sebagainya. Itu menjadi keprihatinan kami, dan waktu itu kami kerucutkan dalam bentuk parenting pada saat siswa kelas 7 dan 8 naik kelas. Itu kami melakukan parenting untuk mengedukasi baik orang tua maupun anak pentingnya meluruskan asupan untuk anak. Dan akhirnya kami kemas dalam program itu Pak di tahun ajaran berikutnya. Ya tujuannya biar anak fokus belajar. Ya, selanjutnya kira-kira untuk kekuatan yang dimiliki oleh sekolah ini untuk keberhasilan program yang sudah Ibu rencanakan itu apa? Kalau kekuatannya, alhamdulillah waktu kami melakukan parenting dengan orang tua itu dukungan sepenuhnya dari orang tua itu siap, alhamdulillah. Dan terbukti dari persentase yang membawa sarapan sehat tadi kan persentasenya sudah ada di angka 98 lebih. Artinya memang orang tua juga merasa perlu untuk membekali anaknya dengan asupan sehat, dan itu sudah terbukti. Kemudian itu dukungan pertama. Kemudian dukungan kedua itu terkait dengan manajerial, karena tahun ajaran baru ini kami mencoba untuk membuat tim kerja yang solid, ya, tim kerja yang solid. Jadi siapa nyaman dengan kerja dengan siapa itu bisa kami tangkap. Jadi kami mencoba untuk membuat panitia atau pembagian siapa yang di kurikulum, siapa yang di kesiswaan, siapa yang di humas, siapa yang di sarpra, itu kami mencoba membuat tim kerja yang mereka merasa nyaman. Jadi istilahnya dalam satu tim itu dikerjain piye wis ngerti karepe kepiye gitu. Jadi dengan pembagian tugas yang mengakomodasi itu tadi kesefrekuensian masing-masing itu, dan benar ini akhirnya bisa jalan. Akhirnya pemilihan personel yang bekerja di tim ini itu ternyata juga merupakan kekuatan yang perlu untuk terus digali di setiap institusi menurut saya. Dan ini saya mencoba di SMP 2 Patok ini, alhamdulillah mencoba mengelompokkan si A, si B, si C di kesiswaan, DEF di sarpra, itu alhamdulillah bisa berjalan. Itu yang saya anggap sebagai kekuatan yang kedua. Kekuatan yang ketiga, alhamdulillah untuk tahun ajaran 2024-2025 ini kami full tim, sudah tidak ada yang guru GTT. Semua sudah ASN, semua sudah istilahnya tidak ada yang ditanggung bos. Jadi alokasi pendanaan bisa dioptimalkan ke yang lain. Itu juga merupakan kekuatan kami, karena memang untuk guru itu semua sudah ASN. Menurut Ibu, menurut perasaan Ibu, jadi dari program itu seperti apa? Yang mana? Yang Ibu rasakan dari program yang sudah Ibu rencanakan dan laksanakan itu? Ya entah ini kaitannya dengan karakter saya ya. Saya itu setiap hari itu mengawali hari itu dengan optimisme. Ya, dengan optimisme. Jadi saya datang ke sekolah ya sepagi mungkin. Ya rata-rata saya datang ke sekolah itu 6:30, bahkan kurang dari 6:30.
kemudian menyapa rekan-rekan guru dan anak-anak yang datang itu dengan istilahnya full spirit. Karena saya punya keyakinan semangat itu menular. Semangat itu menular. Kalau yang di atas doyong mesti kabeh doyong. Nah itu. Jadi saya punya komitmen kalau saya semangat, insya Allah teman-teman juga semangat. Itu seperti itu. Jadi perasaan saya itu senang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan belajar, berkaitan dengan berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dan sebagainya itu saya senang seperti itu. Intinya saya positif sekali dalam melaksanakan tugas-tugas atau program-program yang sudah direncanakan bersama di SMP 2 Pondok Indah. Jadi perasaan saya dominan yang positif. Kalau kadang-kadang ada galaunya itu ya ada tapi nggak banyak. Biasanya kaitannya dengan anak-anak yang masih ada yang terlambat, masih ada yang alasan bangun kesiangan dan sebagainya, tidak membawa sarapan, ibunya kerja dan sebagainya, masih ada yang seperti itu, tapi angka itu tidak banyak. Ya, angka itu tidak banyak karena ya persentasenya tadi sudah 98 ke sana. Jadi kasus kalau saya menamainya, kasus anak yang tidak bisa membawa sarapan itu biasanya kasusnya anaknya sendiri sing megah. Orang tuanya sebenarnya udah siap. Yang menjadi tantangan itu ini keberadaan kantin. Saya memang belum melakukan pendekatan secara personal ke pemilik kantin untuk meminta jenengan jangan jual ini. Ini memang saya akan melakukan itu langkah terakhir. Tapi langkah yang selalu kami bangun adalah mengedukasi anak-anak bahwa kamu tuh yang harus kamu makan yang begini, yang begini, yang begini, jangan yang begini sebagainya. Entah kamu beli di mana saja boleh, kalau sudah sarapannya udah habis, tapi ingat apa yang kamu makan itu akan menentukan kualitas fokusmu. Ya ada kendalanya. Lalu rencana tindak lanjut dari tadi mungkin masih ada hambatan, terus komitmen dari ibu untuk keberhasilan itu. Kalau dari tadi partisipasi sudah 98% gitu ya. Tapi kan mungkin ada yang masih belum ibu rasakan belum berhasil. Itu kira-kira tindak lanjut dan juga komitmennya seperti apa untuk yang 3 bulan ke depan? 3 bulan ke depan itu yang jelas kemarin sudah kami sepakati lewat refleksi 2 mingguan. Itu nanti khusus anak-anak yang masih ada di persentase 1-2% itu akan dilakukan istilahnya pendampingan khusus atau ngaruhke yang lebih intensif. Sehingga nanti 3 bulan ke depan itu seperti teori pembentukan karakter, itu yang namanya kebiasaan itu akan terbentuk setelah melakukan sesuatu itu 30 hari berturut-turut tanpa jeda, itu akan menjadi kebiasaan. Pembiasaan itu butuh 1 bulan penuh. Hanya kendalanya sekolah, anak-anak itu kan sekolah hanya Senin sampai Jumat. Nanti terjeda Sabtu Minggu itu anak-anak bisa komitmen atau tidak. Nah, ini tantangan kami ke depan itu bagaimana menyelamatkan yang hari Sabtu dan Minggu itu tantangannya. Kemudian setelah pembiasaan berhasil, ini yang kadang-kadang kita sebagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan itu yang masalah penyadaran. Ya, penyadaran. Sebelum sampai komitmen kan harus sadar dulu. Kesadaran itu harus dimiliki dulu. Kalau belum sadar melompat ke komitmen nggak bisa. Jadi kebiasaan terus akan sadar, terus sadar nanti komitmen. Nek wis komitmen konsistensi. Baru nanti achievement. Nah ini untuk 3 bulan ke depan kami untuk bisa membangun penyadaran tadi, kesadaran anak hingga nanti Sabtu dan Minggu pun anak-anak itu tetap sadar untuk sarapan sehat meskipun tidak diawasi. Nah ini kan masih diawasi, nek diawasi api-api
Tapi nek Sabtu Minggu kadang-kadang Senin ana sing wis nyebut lara weteng ayo wingi mak apa iki kebobolan apa dan sebagainya, itu bisa dihindari. Target saya itu sampai ke penyadaran dan sampai komitmen. Ya, terima kasih Ibu. Jadi dari percakapan ini mungkin Ibu bisa menyimpulkan dari rencana sampai yang sudah dilakukan dan rencana tindak lanjutnya. Baik, jadi kesimpulannya, kami SMP 2 Patok ini menyusun program yang seperti itu berawal dari istilahnya menggali inspirasi, menggali masukan-masukan dari teman-teman dan juga orang tua, juga komite waktu itu. Nah, terus kami memformulasikan menjadi program sekolah. Kemudian setelah terformulasikan menjadi program sekolah, kami kembali minta dukungan kepada seluruh stakeholder. Terus setelah menjadi program dan sudah terkomunikasikan, kami jalankan. Nah, selama proses menjalankan itu kami selalu melakukan ongoing reflection, evaluasi, monitoring dan sebagainya. Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat masukan dari orang tua seperti itu, dan kami mengevaluasi itu setiap bulan. Karena kami setiap bulan memang mengadakan rapat evaluasi, dan yang dievaluasi apa itu kami selalu istilahnya rutin, dan di antara evaluasi dari bulan ke bulan itu tengah bulannya itu ada refleksi 2 mingguan, itu kegiatan kompel. Jadi kami sering ngobrol, kami sering berbagi, sehingga temuan-temuan apa yang dijumpai pada saat pelaksanaan program itu bisa kami capture, bisa kami tangkap, sehingga kami bisa segera mencari solusi bersama. Saya yang jelas punya keyakinan yang kuat, seandainya teamwork ini berjalan dengan baik seperti itu nanti saya yakin SMP 2 Patok ini bisa bisa mewujudkan generasi cerdas, berintegritas, mandiri dan adaptif itu. Saya yakin. Ya, luar biasa Ibu. Jadi dari perencanaan, refleksi dan rencana tindak lanjut sudah disampaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba lihat pemecahan masalah dan juga kalibrasinya dari yang sudah Ibu rencanakan 3 bulan ke depan. Kita ketemu lagi, nanti kita coba berbincang-bincang lagi. Jadi seperti apa hasil dari sudah Ibu rencanakan, dari refleksi sampai rencana tindak lanjut, sama masalah yang tadi masih dirasakan, pemecahannya seperti apa. Kita bertemu lagi insya Allah nanti bulan depan gitu. Ya. Terima kasih sekali percakapan hari ini, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk SMP ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas obrolan hari ini Pak. Semoga nanti bisa menjadi kenyataan, anak-anak sadar akan kebutuhannya.